Shalom, selamat hari gini, selamat sore, karena harinya udah malam sebenarnya, tapi karena summer ya kita tuh kayaknya siang terus gitu ya, karena terang. Dan puji Tuhan pada malam hari ini saya dikasih kesempatan lagi untuk menyampaikan firman, dan saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan ini. Dan saya juga mau kasih pengumuman sedikit bahwa tadi siang ada 2 orang yang sudah dibaptis anaknya Bu Rika ya. Wow, kita bersuka cita. Ada di sebelah lagi Sunday School ya, Areta dan Arkana. Kita bersuka cita karena 2 orang sudah menyerahkan dirinya untuk terima Tuhan. Ini luar biasa. Surga juga bersorak-sorai, apalagi kita ya. Jadi malam hari ini saya akan membawakan firman, judulnya adalah Legacy. Legacy tadi juga Pak Hasan juga udah nyampaikan tadi pagi mengenai legacy juga. Mirip-mirip, ada copy paste sedikit. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini ya Tuhan, kami sudah berkumpul, kami sudah memuji Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Ada Roh Kudus yang turun, yang datang kepada kami, menjamah hati kami sehingga hati kami menjadi lembut. Dan kami percaya setiap firman yang ditaburkan masuk ke dalam hati kami yang sudah lembut ini ya Tuhan, dia akan berakar, menemukan air kehidupan yaitu Engkau sendiri, dia akan bertumbuh. Dia akan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati setiap daripada kami dengan roh hikmat, akal budi dan kemampuan untuk kami boleh mengenal lebih dekat lagi akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, legacy itu tadi Pak San juga udah jelaskan mengenai legacy ini. Apa sih legacy itu? Saya udah tulis di situ, warisan atau harta peninggalan. Nah, harta ini kalau kita ngomong harta, konotasinya sesuatu yang material gitu ya, sesuatu yang bentuknya uang, harta gitu ya, aset gitu. Jadi sering kali kita berpikir seperti itu, tapi legacy lebih daripada itu. Kalau tadi ada quote-nya Pak San juga yang ditulis, kalau legacy itu lebih daripada cuman sekedar harta. Kalau harta itu only with you, tetapi legacy itu in you. Berarti sesuatu harta yang lebih karena tidak bisa dicuri. Hikmat misalnya, orang yang punya hikmat, hartanya mungkin bisa diambil, dirampok lah, dicuri, tetapi hikmatnya nggak bisa, kecuali diculik sama orangnya, hilang hikmatnya ya sama orangnya ikut gitu. Jadi hikmat ini lebih daripada cuma sekedar harta. Dulu ada cerita Cina kuno, seseorang yang mempunyai sumpitnya sumpit bambu, tetapi kalau sumpitnya disentuhkan kepada barangnya jadi emas. Wah, keren. Satu kali rumahnya dirampok. Waktu dia bangun, dia kaget, rumahnya udah diacak-acak orang, dirampok orang, diambilin barangnya gitu. Dia nggak panik lihat barangnya hilang. Yang dia cari apa? Sumpitnya, yang penting nggak hilang. Emasnya boleh ambilan lah semua. Tetapi yang penting sumpitnya nggak hilang. Nah, ini saya juga ingin kita belajar mengenai apa yang esensi sih sebenarnya. What legacy will you leave behind? Apa yang akan kau turunkan kepada generasimu? Apa kepada orang-orang di sekitarmu? Apa yang kau akan wariskan? What legacy will you leave behind? Ini seperti memberikan satu master key. Nah, bukan hanya sekedar kunci, ini kan banyak kunci, pilihannya banyak. Tetapi yang kita berikan adalah yang paling penting.
Master key itu bisa membuka semua pintu. Nah ini, kalau kita cuma punya satu kunci yang bisa buka pintu ini, kita mau buka pintu yang lain gak bisa. Nah kan, jadi kita perlu kunci yang banyak. Legacy ini, kita harus mengerti bahwa ada hal yang sangat esensi yang kita gak boleh lupakan, gak boleh lewatkan. Yaitu seperti kita memberikan satu kunci, tapi kuncinya bisa buka banyak pintu gitu. Ayatnya di sini. Saya akan berikan sekitar mungkin 20 poin untuk kita enggak. Jangan sampai ekspresi 20 poin. Ini sampai besok bisa gawat ini. 2 poin aja. Kalau Pasan tadi 3 poin, saya 2 poin aja deh. Supaya bisa ingat. Wong dikasih 3 aja lupa loh tadi itu. Ini 2 aja, 2 supaya ingat gitu. Jadi jangan sampai lupa. Yohanes 6 ayat 35, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bahasa Inggrisnya, Jesus replied, "I'm the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry again. Whoever believes in me will never be thirsty again." Amen. Bapak Ibu, seringkali kita kan berpikir ada hal yang dulunya kita pikir itu hal yang penting, bahkan sangat penting. Ternyata setelah keadaan ini berubah, kita tahu bahwa itu enggak penting. Ada hal yang dulu kita pikir enggak penting, sekarang menjadi hal yang sangat penting. Contoh yang paling simpel adalah apa? Masker. Benar enggak? Zaman kita dulu masker ngapain? Ada orang Korea zaman itu udah pakai masker kan? Kalau kita ke Korea atau kita lihat foto-foto orang Korea sering kali pakai masker. Kita pikir ngapain gaya-gayaan pakai masker apa gitu kan. Michael Jackson dulu pakai masker, tapi bukan karena COVID ya dulu itu. Michael Jackson pakai masker karena imun tubuhnya turun, karena ada satu penyakit yang terkena sama dia gitu ya. Jadi dia pakai masker. Dulu masker orang pikir ngapain pakai masker. Sekarang masker menjadi primadona. Orang kemana-mana bawa masker, orang lindungi diri. Ada banyak hal yang dalam kehidupan kita, ada yang dulunya penting menjadi tidak penting. Ada yang tidak penting menjadi penting. Yang saya ingin garis bawahi yang poin pertama adalah datang atau comes. Datang kepadaku. Datang kepadaku ini Yesus yang katakan. Zaman sekarang orang itu memang bukan dari zaman sekarang sih, bukan hanya zaman sekarang aja, tetapi dari dulu orang tuh memikirkan mengenai perut ujung-ujungnya. Tadi Pasan kasih contoh juga, ayo kepada anaknya suruh sekolah, sekolahnya jadi apa? Mau jadi apa kamu? Mau jadi pelukis katanya. Wah, ngapain jadi pelukis? Nanti kamu makan apa pelukis? Nggak ada duitnya. Mendingan kamu jadi dokter, jadi insinyur, tukang insinyur katanya. Supaya banyak duit. Ujung-ujungnya kita mengarahkan anak-anak kita untuk apa? Cari duit yang banyak. Saya bukan ngomong anti duit loh ya. Duit itu penting. Memang duit itu bukan segalanya, tapi segalanya perlu duit. Memang duit itu gak dibawa mati, tapi gak ada duit setengah mati. Loh iya gak? Duit itu penting, tetapi kalau fokusnya kepada duit, apakah benar-benar duit itu sangat penting? Yang terutama? Ternyata bukan. Orang yang punya banyak duit begitu kena COVID gak bisa beli tuh. Ada orang yang punya akses ke rumah sakit,
bisa dirawat. Dengan segala uangnya dia mau beli oksigen gak bisa kebeli. Waktu zaman COVID, waktu kemarin lagi rame-ramenya, meninggal gara-gara apa? Gak bisa beli, bukan gak ada duitnya. Gak ada oksigennya, di stok banyak orang. Oh my goodness, kasihan orang-orang yang kayak gitu. Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup. Ini firman kalau kita baca di Yohanes 6. Ini Yesus ngomong sama orang-orang yang baru dikasih makan 5.000 orang. Yang dia kasih makan roti. Dia lihat mujizatnya Tuhan buat. Masalahnya orang ini, yang 5.000 orang ini yang udah makan kenyang. Kemudian juga pulangnya bawa tapau lagi, itu 12 bakul lebihnya, mereka datang lagi cari Yesus. Yesus ini melihat bukan hanya orang itu datang, dia senang, wah ini banyak orang bertobat, nanti mungkin dia dibaptis gitu kayak Arkana dan Areta. Tuhan melihat, bisa melihat hatinya, apa yang mereka cari. Tuhan kritik malah. Bukan kritik lah, tegur. Kamu ini cari aku bukan karena melihat mujizat. Bukan maksudnya dia cari mujizatnya, tetapi melihat mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus itu enggak lazim. Itu enggak bisa dibikin oleh manusia manapun juga. Dia harus bisa melihat ini kalau bukan Tuhan enggak mungkin bikin begini. 5 roti, 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Itu nabi manapun belum pernah buat. Enggak ada. Nah Tuhan menegur, kamu melihat bukan karena melihat dia buat sesuatu yang spektakuler, marvelous, sesuatu yang tidak pernah dibuat. Dan dia cari orangnya, seperti orang yang punya sumpit ini, waktu kehilangan hartanya yang dia cari adalah sumpitnya yang jangan hilang. Hartanya, emasnya boleh hilang. Orang ini ditegur Tuhan karena apa? Karena kamu kenyang. Kemarin makan kenyang. Oh iya enak ikan bakarnya sama rotinya. Tak cari. Seperti kita nyari rotinya, roti croissant coklat itu loh. Yang bikinnya siapa ya? Yang biasa bawa. Lah kalau kita mau makan croissant coklat yang enak, jangan cari croissant coklatnya, cari chefnya. Siapa nih yang bikin? Nah, kalau chefnya ada aman. Karena apa? Dia bisa bikin lagi. Tuhan tegur 5.000 orang ini karena apa? Dia cari, datang karena perutnya kenyang. Yang dicari berkatnya. Jadi Tuhan itu cuma sebagai alat dipakai untuk memuaskan atau mencapai keinginan daripada yang 5.000 orang ini. Orang-orang ini enggak cari Tuhannya, enggak. Dia cari karena rotinya sama ikannya. Seberapa banyak kita ini di angkatan ini itu melakukan hal yang sama. Bahkan kita mendoktrin anak kita untuk cari berkatnya ke gereja supaya apa? Supaya kamu diberkati. Enggak cari Tuhannya. Iya kan? Ayo cari Yesus, enggak. Kalau kamu berkati, ke gereja. Nanti didoain sama hamba Tuhannya. Wah cespleng. Emang dukun. Harga hamba Tuhan itu bukan dukun. Kalau Tuhan tidak berkenan, hamba Tuhan gak bisa bikin apa-apa. Satu kali waktu Paul Yonggi Cho pernah datang ke Surabaya. Dia kan diberikan satu karunia oleh Tuhan. Itu mendoakan orang sakit, banyak orang yang disembuhkan. Tapi pada waktu dia datang ke Surabaya, orang berbondong-bondong datang ke hotelnya, ditungguin di lobi. Mau masuk ke kamar ya gak bisa lah, karena dijagain kan. Ditungguin. Dan Paul Yonggi Cho waktu itu tidak bikin apa-apa, tidak mendoakan orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Banyak orang yang kuciwa. Kenapa? Karena Tuhan gak suruh dia untuk menyembuhkan. Dia datang untuk sebuah seminar di sana.
Dia nggak suruh, nggak bisa, dia nggak bisa lakukan, bukan dari dirinya sendiri. Jadi orang kejar itu hamba Tuhannya untuk apa? Supaya bisa disembuhkan oleh hamba Tuhan ini. Kenapa nggak dia cari Tuhannya? Kenapa nggak dia tanya bagaimana dia bisa melakukan ini? Banyak orang mengejar semua untuk kebutuhan dirinya sendiri. Tuhan berkata, akulah roti hidup. Tuhan Yesus itu adalah roti hidup. Kita perlu Tuhan. Anak-anak perlu diajar. Generasi selanjutnya harus tahu ini. Jangan kita arahkan anak-anak kita untuk kejar berkatnya, kejar mujizat, kejar kesembuhan, kejar apalah yang kita pikir bahwa ini sangat penting saat ini. Tapi kejarlah sumbernya. Kenapa dikatakan datang? Karena orang-orang yang datang, dia tidak akan lapar lagi. Orang-orang yang datang kepada Tuhan, itu dia seperti Akana dan Areta yang dibaptis, itu dia melangkah, bukan hanya percaya aja. Banyak orang yang cuma percaya loh. Kenapa baptisan ini juga penting? Karena itu menunjukkan bahwa orang ini melangkah untuk menyerahkan diri dan mengaku Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Ini langkah yang penting. Banyak orang cuma simpatisan. Datang, oh yang penting saya ke gereja, yang penting saya gak berbuat jahat, yang penting saya Kristen. Tapi tidak mau untuk komitmen. Tadi dibahas juga mengenai komitmen. Komitmen penting sekali. Enggak bisa kita tanpa komitmen. Tuhan menginginkan kita datang kepada Dia. Ada satu langkah maju, mendekat kepada Dia untuk mengenal. Bukan karena roti yang tadi dimakan dan lapar lagi. Karena Dialah, akulah roti hidup. God is like oxygen. God is like oxygen. You can see Him, but you can live. You cannot live without Him. Tuhan itu udah mungkin kita nggak bisa lihat, nggak bisa rasakan. Kadang-kadang orang datang, saya nggak rasa apa-apa ke gereja, saya nggak dapat apa-apa di gereja. Lah kira-kira memang mau dapat apa? Dapat kok, dapat makan. Lah iya kan? Paling enggak perutnya kenyang. Firman itu kita nggak bisa mengandalkan perasaan kita kayak merinding-merinding. Oh itu Roh Kudus ada, enggak. Jangan percaya hal-hal begitu. Dulu saya pernah berpikir bahwa kalau orang itu diurapi Roh Kudus itu wah bisa kayak kesurupan, bergetar-getar. Masing-masing orang pembawaan berbeda kalau menurut saya. Saya dari dulu itu ditumpangi tangan sama pendeta nggak pernah rebah. Dan saya pernah bertanya sama diri saya sendiri, sama Tuhan. Saya salahnya apa ya? Iya, kenapa? Enggak pernah rebah, orang semua ditumpangi tangan, lebah. Saya sampai didorong sama hamba Tuhannya yang enggak rebah. Saya merasa sepertinya saya Kristen kelas 2. Orang rebah saya enggak rebah. What's wrong with me? Saya tanya sama Tuhan, what's wrong with me? Tuhan balas tanya sama saya, what do you need? Apa yang kita perlukan? Ternyata jangan kita kejar manifestasi. Itu keliru. Orang ditumpangi tangan, kenapa dia rebah? Ada alasannya. Ada orang ditumpangi tangan, dia rebah. Kemudian dia tidur. Ada loh, tidur. Kenapa tahu enggak? Ternyata Tuhan memberikan apa yang orang butuhkan, bukan inginkan. Nah ini perlu dicatat nih. Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, bukan inginkan. Orang ini kenapa ditumpangi tangan sama hamba Tuhan? Roh Kudus turun atas dia memberikan kebutuhan dia. Kenapa? Masalah dia berat, berhari-hari gak bisa tidur. Karena mikirin problemnya itu. Tuhan kasih apa? Kasih tidur, karena butuhnya apa? Tidur, bukan dikasih makan, enggak. Dia kasih rest,
Peace. Ada orang ditumpangi tangan, ketawa. Satu tidur, satu ketawa. Lah, orang bisa berpikir gini, gereja sesat. Kesurupan ini, orang yang satu tidur, yang satu ketawa. Saya juga gak ngerti kenapa Tuhan kasih pengertian. Kenapa orang ini ketawa? Begitu berat permasalahannya, jangankan ketawa, senyum juga susah. Orang ini berbeban berat, jadi ketemu orang tuh suram mukanya. Panjang terus, gak bisa semeringah, senyum, bulat. Iya, kayak Deborah, senyum, smile, always, every time, happy. Tuhan juga gak kasih dia tidur. Ditumpangi tangan, dia tertawa. Kenapa? Karena sukacita yang Tuhan berikan dalam hatinya meluap keluar. Itu kebutuhan dia. Terus kembali kepada saya, dia tanya saya, kamu perlunya apa? Saya mikir lagi, iya ya Tuhan, saya tidur, saya pelor. Begitu tempel di bantal, molor langsung, gak perlu. I have no problem with that. Saya bisa tidur dengan enak. Sukacita hati. Gak perlu tertawa, gak perlu beban berat untuk tertawa. Apa yang kita perlukan? Jadi rebah itu bukan ukuran. Tuduhan kepada diri saya adalah pengertian yang saya salah. Saya pikir bahwa itu adalah manifestasi yang harus saya punya. Enggak. Jadi jangan tertuduh kalau kita tidak pada waktu ditumpangi tangan, enggak rebah. Enggak dosa. Tapi ada juga orang, setiap hamba Tuhan altar call, dia pasti maju. Nangis-nangis, guling-guling, manifestasi. Tetapi hidupnya tetap aja dari dulu sekarang sampai selama-lamanya gitu aja. Nangis-nangis, tapi nanti buat lagi dosa, bikin lagi salah, nyakitin hati lagi orang, caci maki orang. Lah, ngapain ini? Itu bukan itu. Tujuan daripada doa turun Roh Kudus, perubahan hidup. Itu ukurannya. Jadi bukan manifestasinya. Jadi jangan kejar manifestasi, tetapi perubahan hidup. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita menghirup oksigen, kita hidup kan? Ada dampaknya toh. Tanpa oksigen kita bisa hidup? Enggak bisa. Dengan oksigen kita bisa hidup, kita bisa lihat. Perubahan hidup ini karena kita datang kepada Tuhan dan ketemu dengan Tuhan yang benar, ada perubahan hidup. Ini yang benar. Jadi manifestasi bukan ukuran. Merinding-merinding bukan ukuran, pergi ke kuburan juga kita merinding. Apalagi orang yang penakut. Orang gelap aja dia merinding, ya kan? Jadi coba ini digelapin, mungkin merinding juga gitu. Tapi bukan itu ukurannya, Roh Kudus itu ada. Begitu kita menyembah Tuhan, ada orang yang mengerti bahwa Tuhan itu disenangkan dan Roh Kudus itu turun. Dia bisa mendapatkan sesuatu yang orang lain gak bisa dapatkan. Tergantung dari kita, iya kan? Nah ini contoh yang simpel. TV nih, kita beli TV, masing-masing punya TV atau masing-masing punya, ya TV lah yang paling simpel itu yang kita bisa mengerti. TV ini dinyalakan semuanya. Kemudian kita lihat, TV siapa yang dapat sinyalnya? Kalau kita nggak setel channelnya, kita bisa dapat siaran TV itu? Nggak bisa, dapatnya ini, iya kan? Nggak dapat apa-apa. Broadcast nggak yang dari TV 7, 9, ada nggak? Mereka broadcast nggak? Broadcast. Kenapa nggak bisa dapat? Frekuensinya nggak sama. Harus di-set kan? Setelah di-set baru dapat. Yang bisa nge-set, ya dapat. Yang nggak bisa nge-set, nggak dapat. Oleh sebab itu kita harus bisa nge-set. Supaya satu channel dengan surga, baru kita dapat sesuatu. Lah diajak nyanyi aja susah. Gak mau tepuk tangan aja jaga image. Gak bisa. Kan Tuhan mengajarkan apa?
kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Berarti di situ ada ekspresi juga kan? Waktu kita mengekspresikan diri itu meselaraskan dengan channelnya surga. Nah ini penting, makanya kita juga harus ajarin generasi selanjutnya. Berubahlah dari diri kita. Tadi juga kita belajar mengenai teladan. Bagaimana kita meneladani kepada yang generasi lebih muda? Ya dari kita. Bagaimana memuji Tuhan? Saya mengajarkan anak-anak di rumah memuji Tuhan, menyembah. Itu dari siapa? Dari kita berdua lakukan itu. Pasan, Budayu, itu anak-anaknya belajar dari mana? Dari mereka. Bukan belajar waktu hanya datang dari gereja aja, enggak. Dulu saya pernah tanya juga sama Audrey, gimana sih awal-awalnya kamu melayani dan ini. Ya awalnya dia kesel juga, kenapa? Karena enggak enak, disuruh ini harus hafal 10 lagu, pujian penyembahan 10 lagu. Di-push, tapi sometimes di-push ini bagus. Karena kalau gak di-push, orang ini gak mau, apalagi ngikutin maunya anak. Wah kamu gak bisa, ya udah kamu gak usah, karena kamu gak bisa kan. Jangan, harus dikasih motivasi, ditunjukin caranya, diajarin, dibimbing, disupport. Nah ini penting. Kita kalau nggak support anak-anak kita nggak bisa. Anak saya juga nggak akan mau, nggak bisa. Kalau ditanya kamu mau nggak pujian penyembahan, nggak mau. Mau nonton Netflix nggak mau. Semua juga kalau yang menyenangkan daging nggak usah diajarin. Mereka pasti mau. Tetapi untuk mereka belajar taat kepada firman, itu harus orang tua bimbing terus, dipepet terus. Makanya kita harus membimbing anak-anak kita. Karena kalau enggak, mereka akan ngikuti apa yang mereka mau aja. Nah, kenapa harus datang kepada Tuhan? Ini ayatnya. Yohanes 14 ayat 6 katakan begini. Kata Yesus kepadanya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahasa Inggrisnya, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. Akulah jalan. Makanya kalau anak-anak kita diajarin ketemu Tuhan, kalau ada permasalahan, dia akan tahu jalannya. Kita kan sebagai orang tua, sebagai kakak mungkin, atau sebagai kakak rohani ataupun orang tua rohani, kan gak berarti kita akan bisa terus bersama mereka toh. Ada waktunya kita juga akan gak sama-sama mereka. Tapi mereka harus dibekali untuk mereka tahu jalannya. Makin besar anak itu, dia harus makin mengerti kemana mereka harus jalan. Di mana jalannya kita harus kenalkan, karena akulah jalan. Seringkali pada waktu, jangankan pada waktu kita sudah dewasa, waktu muda aja kita ketemu, kadang-kadang kita bingung kok mau pilih jalan kemana ya. Mungkin dalam karir, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam sekolah, mungkin dalam bidang bisnis apa yang kita harus kerjakan. Ada satu quote yang bagus, bukan quote sih, tapi ini saya dapatkan di salah satu gereja kalau kita pergi ke North Beach, salah satu jalan menuju North Beach. Ini ada satu gereja tulis gini, at the crossroad of life, Christ is the way. Pada waktu di persimpangan seringkali kita bingung, kita harus lurus, belok kanan, belok kiri, kita nggak tahu. Kita tanya kepada orang, kadang-kadang juga bisa ya, bisa enggak. Kenapa kita nggak pertama tanya kepada Tuhan? Karena dia adalah jalannya. Jalan apa aja? Jalan buntu, dia jalan keluarnya. Kadang-kadang kita melihat bahwa di depan kita itu tembok yang tidak bisa ditembus.
Tapi ingatlah tembok Yeriko. Runtuh, roboh, bukan karena dipaculin, bukan. Bukan karena dibuldoser, bukan. Karena ada orang-orang yang taat kepada firman Tuhan dan melakukannya. Roboh itu, tembok itu. Jalan buntu itu bukan dead end buat Tuhan. Karena dialah jalannya. Kebenaran. Kadang-kadang kita mencari apa sih hidup ini maknanya. Kebenaran itu dicari orang. Bukan pembenaran loh ya. Banyak orang yang sekarang ini bukan cari kebenaran tapi cari pembenaran. Makanya kalau gak cocok ngomong sama ini, oh ngomong saya gini kok dia ngomongnya begitu. Udah cari orang lagi lain. Nah itu bukan cari kebenaran, itu cari pembenaran. Jadi pendukung, supaya mendukung bahwa apa yang dilakukannya benar. Nah ini orang gak cari jalan. Yang kita perlukan adalah kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita, bukan pembenaran. Banyak orang cari pembenaran. Nah ini masalahnya. Kalau pembenaran itu seperti orang buta, nanya kepada orang buta. Kemudian orang buta itu tunjukin jalan, ternyata itu adalah depannya sumur. Lah nyemplung, iya kan? Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita walaupun kadang-kadang jawabannya menyakitkan kita dan mungkin kita gak enak menerimanya. Tapi kebenarannya kebenaran, harus disampaikan dengan benar. Di mana kebenaran itu ada Kristus. Kristus. Orang-orang yang dipakai Tuhan akan ngomong kebenaran walaupun gak enak. Teman baik adalah orang yang bisa ngomong kebenaran kepada temannya. Walaupun resikonya ada. Resikonya dibenci, gak disukai, disalah mengerti. Itu resiko. Menjadi teman baik kalau mau ngomong kebenaran karena kita percaya kepada Kristus, ada resiko yang harus dihadapi. Tetapi kalau kita menjadi emas, ditaruh di lumpur juga tetap emas. Orang pasti mau. Dibuang kemana aja tetap emas. Tetapi kalau itu lawannya emas, barang sesuatu yang busuk, biar ditaruh di pinggan emas, sesuatu dibungkus rapi, tetap aja orang buang. Kenapa? Bau busuk. Lama-lama ketahuan juga bungkus kayak rapi kayak apa. Oleh sebab itu harus cari kebenaran. Oleh sebab itu harus diajarkan kepada anak-anak dan kepada generasi selanjutnya untuk mengenai kebenaran itu. Kemudian hidup. Hidup itu bukan hanya sekedar hidup di sini aja. Hidup yang cuma sekejap aja. Tetapi hidup yang akan datang, yang kekekalan yang kita bicarakan. Banyak orang kejar adalah sesuatu yang sementara. Hidup yang nyaman saat ini, hidup yang bisa menikmati secara material di dunia ini. Itu enggak salah kalau kita lakukan dengan cara yang benar. Tapi kalau fokusnya salah, kita akan menghalalkan segala cara untuk mencapai kenyamanan hidup ini. Tuhan enggak anti loh orang kaya loh. Walaupun ada ceritanya susah ya orang kaya masuk surga. Bukan berarti Tuhan enggak senang orang kaya loh, bukan loh. Itu jangan salah mengerti. Tuhan hanya menyayangkan kenapa hatinya tercantol sama harta, bukan kepada sumber hartanya. Waktu dia suruh jual hartanya itu, berikan kepada orang miskin. Orang kaya ini berpikir apa? Dia pikir kalau saya jual semua hartanya, saya miskin dong. Padahal harta ini dia tukar dengan harta yang terpendam, suruh ikutlah aku, iya kan? Dia sumbernya harta yang dia kasih, yang dia dapat, yang suruh kasihin ke orang miskin, itu sumbernya dari dia. Dari Tuhan kan semua itu. Tuhan suruh kasih, Tuhan akan bisa gantikan itu 100 kali lipat bahkan. Bukan untuk dia suruh jadi orang miskin, bukan. Suruh ikut aku. Itu yang disesalkan oleh Tuhan. Karena ikut Tuhan itu segalanya kita dapatkan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Satu paket lengkap. Lengkap.
trusting God is like Peter walking on water. As soon as you stop trusting Him, you start sinking. Poin yang kedua adalah mengenai trust. Tadi mengenai apa? Calm. Yang kedua adalah mengenai trust. Pada waktu Peter ini lihat Tuhan Yesus datang, dia bilang kan sama Tuhan Yesus kan, Tuhan kalau engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Jalan dia di atas air, ya datang. Tuhan berkata apa? Come. Iya kan? One word, come. Petrus jalan di atas, bukan di atas air. Di atas firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang namanya come. Waktu Tuhan berkata come, Peter menginjak air itu dan dia bisa jalan di atas air karena satu firman yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, come. Kalau Tuhan gak berkata come, He never walk on the water. Gak bisa, kenapa? Gak ada yang menopang. Hukum alamnya adalah setiap manusia gak bisa berdiri di air, gak bisa kan? Dia harus perlu alat kan? Dia perlu satu yang menopang dia. Apa itu? Firman. Jadi Tuhan berfirman, come, dia bisa berjalan di atas air. As soon as you stop trusting Him, nah waktu doubt, waktu ragu, waktu dia berpikir lagi bahwa kok saya jalan di atas air, ragu kan? Saya ini manusia kok bisa jalan di atas air, ragu mengenai firman yang sudah diucapkan oleh Tuhan, tenggelam dia. You start sinking. Waktu keraguan itu muncul, itulah saatnya kita mulai tenggelam. Oleh sebab itu jangan ragu. Trust itu berbicara mengenai bukan tidak ada ragu loh. Tetapi orang yang mulai ada goncangan, mulai ragu, kembali lagi fokus. Apakah Tuhan akan mencelakakan engkau? Kan itu pertanyaannya kan. Kenapa sih orang ragu? Kenapa coba? Satu, karena orang itu ragu karena iya ya, Tuhan ini benar apa enggak sayang saya? Iya ya, Tuhan ini ada enggak sih? Waktu saya susah tuh Tuhan kemana? Iya kan? Waktu saya menderita itu Tuhan di mana? Saya doa sudah sekian lama. Tuhan kemana? Enggak tolong saya, kemana? Bapak Ibu saya kasih tahu. Tuhan kita itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus dan Tuhan yang kita sembah ini enggak pernah meninggalkan kita. Dari zaman Adam. Waktu Adam di Taman Eden, waktu dia berbuat dosa, Tuhan usir dia dari Taman Eden kan? Kemudian Tuhan ada di mana setelah dia usir Adam? Dia stay di Taman Eden? No, God with Adam. Tuhan pergi bersama Adam dan Eve. Dia dampingi Adam dan Eve. Dia pergi sama-sama. Dia tolong Adam. How to survive. Dia enggak stay di Taman Eden. Dengan suasana nyaman, dia jalan sendiri. Adam sudah dibuang. Enggak. Itu pun yang dilakukan oleh Tuhan. Pada waktu dia melihat manusia, dia enggak bisa hatinya. Dia tidak pernah meninggalkan sampai Tuhan Yesus harus turun. Datang kepada kita sendiri untuk ngomong. Karena pada waktu Tuhan ngomong, orang Israel takut. Oleh sebab itu Tuhan harus datang untuk ngomong kepada manusia. Memberikan contoh, mengajarin, mengerti apa yang dialami oleh kita. Oleh sebab itu jangan curiga sama Tuhan. Tidak pernah Tuhan tinggalkan pada waktu kita susah. Tuhan ada di situ. Sometimes difficulties is necessary. Kadang-kadang itu perlu untuk kita supaya apa? Lebih mengerti lagi akan Tuhan. Melihat mukjizat Tuhan pada waktu Tuhan tolong itu tahu. Kalau orang lagi kenyang dikasih makanan biasa aja. Benar enggak? Kalau orang lagi perutnya kenyang dikasih gyoza biasa aja karena kenyang. Coba kalau lagi lapar apa aja disikat.
Butter cookies. Oh, jangan tunggu lama itu. Setiap orang itu pada waktu kita merasakan lapar, kita mengerti artinya kenyang. Pada waktu kita merasakan panas, kita tahu rasanya adem tuh enaknya kayak apa, betul nggak? Kalau yang sekarang lagi panas di mobil, aduh gerah banget. Begitu masuk ke dalam ruangan ber-AC, aduh maknyus gitu loh. Kan? Jadi kadang-kadang itu perlu untuk kita untuk mengerti akan kasihnya Tuhan. Jadi jangan sampai lupa bahwa Tuhan itu selalu ada. Trusting Him. Yesus menjawab kepada mereka di Yohanes 6 ayat 26 ayat 29. Ini yang ditanyakan kepada orang-orang yang 5.000 orang ini, di antara mereka adalah ada orang-orang yang ahli Taurat dan orang Farisi yang menanyakan juga mengenai ini. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Seperti tadi saya bilang. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Orang-orang ini juga iya disuruh Allah, oh disuruh apa sih? Saya juga mau melakukannya apa yang disuruh oleh Allah. Ini aja kuncinya, simple loh. Mudah. Mudah untuk ngomong maksudnya. Tapi enggak mudah untuk melakukan. Karena apa? Di sini perlu komitmen. Kalau enggak ada komitmen enggak bisa. Orang lebih senang berpartisipasi daripada komitmen. Kenapa? Kalau berpartisipasi nggak ada tanggung jawab. Misalnya, minggu depan tugasnya Bu Lucy masak. Bu Lucy komitmen masak, udah pasti kan. Mau bagaimana juga tetap Bu Lucy masak. Kalau nggak bisa pun in emergency dia pasti cari orang untuk gantikan dia. Itu komitmen. Tapi kalau berpartisipasi seperti misalnya yang nggak berani ambil komitmen. Masak atau nggak masak, it's okay. In the mood saya bawa, okay, ada tambahan. Tetapi komitmen kan nggak bisa gitu. Dan banyak orang takut ambil ini. Kenapa? Karena nanti kalau saya nggak bisa terus gimana? Lo nggak gimana? Cari orang, karena belajar komitmen itu dari sesuatu yang simple. Nggak mungkin kita akan bikin sesuatu komitmen yang besar, big leap, sebelum kita melakukan small leap. Nggak mungkin. Jadi untuk hal yang ini kita harus lakukan dulu satu small leap dulu. Lompatan kecil untuk tahu bahwa kita akan bisa melakukan ini. Tapi jangan takut, karena komitmen itu membuat kita makin mengenal Tuhan dan melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Enggak ada sesuatu pun yang sia-sia kalau kita melakukan untuk Tuhan dan untuk sesama. Enggak ada. Karena hukum Tuhan itu kasihi Tuhan, kasihi sesama. Selalu ada reward yang Tuhan berikan yang tidak pernah Tuhan lupakan itu. Ya, tapi jangan kita kejar reward yang dari dunia ini ya. Karena ukurannya bukan itu. Banyak yang Tuhan kasih. Hendaklah kamu percaya kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Yesus. Kenalkan Yesus. Ajar anak-anak kita untuk datang. Untuk tahu bagaimana menyembah Tuhan. Bagaimana berdoa. Bagaimana
satu frekuensi dengan Tuhan sehingga dia bisa mendengar suara Tuhan. Pada waktu dia ketemu jalan buntu, dia bisa tahu jalannya bagaimana. Cari siapa? Jangan cari hamba Tuhan, cari Tuhannya. Hamba Tuhan adalah satu orang yang dipilih Tuhan untuk kepanjangan tangannya Tuhan. Membimbing kita, mengajarkan kita untuk kita juga bisa meneruskan kepada yang lain. Jadi jangan dikejar, hamba Tuhan gak punya power, dia bukan magician yang bisa bikin apa saja yang dia mau, bukan. Dia diberikan satu otoritas oleh Tuhan. Jadi kenallah Tuhan. Jadi hamba Tuhan akan mengarahkan kita mengenal Tuhan, bukan mengenal dirinya sendiri. Nah ini bahasa Inggrisnya, saya gak perlu bacakan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Tuhan itu yang seperti tadi saya bilang, dalam keadaan susah Tuhan tetap ada. Dan Tuhan itu turut bekerja dalam setiap hal. Jadi jangan keburu berprasangka buruk terhadap Tuhan. Oh Tuhan sudah gak sayang lagi sama saya, Tuhan meninggalkan saya. Enggak, Tuhan selalu ada dan kita harus mengerti dan kita harus belajar untuk tahu, merasakan Tuhan itu selalu ada dalam campur tangan dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah itu dibilang gini, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan untuk kita bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya bagaimana yang mengasihi Dia itu yang bagaimana? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Masuklah dalam rencana Allah. Setiap daripada kita in purpose. Enggak kebetulan. Semua orang di tempat ini in purpose. Nggak bisa digantikan. Saya nggak bisa gantikan Pak San nggak bisa gantikan saya. Saya nggak bisa gantikan Mikel nggak bisa gantikan saya. Begitupun dengan yang lain. Nggak bisa. Kita ini punya purpose-nya sendiri dan berfungsilah di situ sebagai purpose karena kita masuk rencana Allah. Dan semua kita adalah seperti chain. Kalau kita bikin komunitas itu seperti mata rantai. Kalau satu putus, itu yang lain terpengaruh. Kalau kita punya roda, kita naik sepeda, tahu ya rodanya saling berkaitan. Satu putus roda sepedanya nggak bisa jalan. Dia ya bisa jalan si gelinding sendiri, tetapi nggak bisa di kayu maksud saya itu. Satu chain dalam persekutuan kita itu punya pengaruh yang sangat besar. Oleh sebab itu kita gak bisa merendahkan diri kita, bukan merendahkan diri kita, menganggap remeh diri kita. Saya kan cuman apalah alasannya. Enggak, kehadiran satu orang itu juga punya pengaruh. Jadi jangan sepelekan diri kita karena everyone has a purpose in God. Inilah generasi yang harus kita berikan master key ini. Mengenalkan Kristus supaya mereka tahu jalannya, tahu kebenaran dan tahu mencari hidup. Hidup bukan hanya di dunia ini aja, hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan. Karena in Jesus everything is in Him. Kalau kita kenalkan Yesus dalam kehidupan anak-anak kita, anak bimbingan kita, cucu dan keturunan-keturunan kita, hidup mereka terjamin. In the presence of God, we are secure. No matter what, we are secure. Hidup kita bagaimanapun di hadirat Tuhan, hidup kita aman. Bukan tempat, bukan situasi, bukan keadaan, tetapi di hadirat Tuhan, tempat yang paling aman. Terakhir,
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tuhan berikan satu kuasa. Dia kasih kunci kerajaan sorga. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih itu kerajaan surga punya kunci. Kita punya akses kepada kerajaan surga untuk membuka dan menutup. Bayangkan. Kalau anak-anak kita mengenal hal ini, dia bisa punya akses kepada kerajaan surga. Enggak bergantung daripada apapun yang dari dunia ini. Oleh sebab itu kita harus belajar dan kita harus ajarkan kepada keturunan kita bahwa kunci kerajaan surga dipegang oleh Kristus. Dan akan diberikan kepada orang-orang yang datang dan percaya kepada Dia.